teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik semua ya. Hari ini aku mau bikin nastar teman-teman. Dari kemarin itu nggak jadi. Padahal besok sudah tanggal 31. Malamnya itu jam 12 kan itu udah tahun baru ya. Tapi daripada enggak sama sekali, jadi aku mau bikin nastar teman-teman. Ini nanasnya aku udah masak, tapi aku blender gitu. Ini dia nanasnya yang aku blender sudah, jadi ini udah siap pakai. Terus ini tepungnya, ini gula, ini apa sih namanya, mentega, sama aku pakai 2 kuning telur gitu. Jadi ayo kita buat teman-teman nastar. Taruh ini menteganya dulu ya, baru mama mau bikin nastar baru. Nah ya. Mana? Habis kau pindah. Oke, terus aku mau campur ini sedikit aja dulu ya. Sammal nimmst du genau, sammal baru di portion nimmst du so und dann ganz rund. Sammal so ganz rund. Kita mau bikin nastar teman-teman. Ini tepungnya, adonannya udah selesai. Jangan taruh di meja, di tangan aja dia. Oh ya. So, machst du so mit deinen Daumen ein bisschen tief. So tief ya. So sammal. Und dann nur ein bisschen. So, da muss zu bedeckt sein. Sammal so. Und dann mach du jus. So, sama. Kayak gini. Ini sepilih gimana? Das zu viel. Ini nastarnya terlalu kecil kali ya. Aduh. Jadi ini nanasnya keluar teman-teman. Bakalan gagal lah ini nanti. Mana lagi anak-anak ini. So. Kita ini dempul aja teman-teman. Udahlah, ini untuk dimakan sendiri, nggak perlu terlalu wah. Ini lagi anak muda ini, dia ini ya terlalu kecil kali, dia nggak ketutupi semua gitu. Jadi nanasnya walaupun aku taruh sedikit, jadi dia keluar teman-teman. Mana lagi si bocil-bocil ini, kerucil-kerucil ini mengganggu. Udahlah. Mungkin agak diperbesar dikit ya. Kayak gini sayang. Samman machst du so. So. Und dann mit deinen Daumen drückst du so. So drücken. So. Wenn du nicht mehr willst, dann kannst du spielen. Lass mal Mama tun. Machen. Nah, aku taruh seperti ini. Jadi nanasnya aku taruh jadinya sedikit gitu ya, karena dia nggak bisa dengan sempurna tertutupi gitu. Padahal maksudku tadi nanasnya harus banyak gitu. Terus ditutup lagi. Jadinya dia pecah teman-teman. Tuh kan, dia pecah. Lass mal Mama bitte ya. Hände waschen. Ini buatannya si Michael. Tuh. Wah. Ini punyanya si Monica. Tengok di tambal-tambal kayak gini. Ya udahlah. Buat kalangan sendiri. Aku juga bikinnya nggak bagus-bagus amat kok. Tapi dia pecah. Bagaimana caranya biar nggak pecah ya? Ya teman-teman, kemarin sama 2 hari lalu aku pergi ke supermarket, 3 supermarket ya, untuk cari kembang api. Kembang api namanya ya? Iya, kembang api, karena anak-anak mau bikin kembang api di tahun baru nanti. Ternyata tidak ada dijual kembang api. Sebelumnya aku cari kan supermarket itu ada katalognya setiap minggu ya. Aku lihat dulu gitu
Aku lihat dulu gitu kembang api. Biasanya ada di setiap supermarket, tetapi tahun ini satupun supermarket tidak ada yang jual kembang api, teman-teman. Aku heran kok nggak ada gitu. Jadinya aku pergi ke situ, ke supermarket pertama tidak ada. Terus aku cari ke supermarket yang kedua, tutup pintu. Yang kedua juga tidak ada kembang api, sama sekali tidak ada. Supermarket yang ketiga juga sama sekali tidak ada kembang api. Jadinya aku pulang tanpa kembang api. Terus aku tanya sama suami, kenapa ya kok nggak ada kembang api? Biasanya seminggu atau 2 minggu gitu sebelum tahun baru semua supermarket jual kembang api gitu. Terus datang suami bilang, iya tahun ini memang tidak ada, nggak diperbolehkan jual kembang api katanya. Oh alah, pantaslah nggak ada, pikirku teman-teman. Ya jadinya untuk tahun ini, untuk memeriahkan tahun baru, kita tidak ada kembang api. Jadi gitu aja teman-teman. Aduh, ini agak susah juga ya. Dia nutupnya susah. Ini nastarnya udah mau selesai, dibulat-bulatin teman-teman. Tidak sempurna karena dia agak pecah-pecah dikit, tapi nggak apa-apa. Untuk dikonsumsi sendiri teman-teman. Ini aku pernah bikin untuk yang kedua kalinya ya. Yang pertama sekali itu udah apa ya, dulu waktu udah bulan tahun, waktu aku hamil si Monica gitu, aku buat karena nggak ada kerjaan di rumah kan, bosan gitu. Nah jadi ini yang kedua kali. Tadi anak-anak bantuin sedikit, tetapi ya makin stres. Pecah-pecah, mungkin terlalu banyak isiannya gitu, tapi nggak semuanya, ada juga yang bagus. Oke, ini yang terakhir, ada satu lagi. Walah, di sini aja. Oke, ini dia yang terakhir, baru kita olesin dengan kuningnya telur ya, baru kita panggang. Padahal ini selainya masih banyak sisa. Kalau isiannya ditaruh sedikit bisa sih ya, bisa tertutup dengan bagus. Tapi kan kalau cuman sedikit nenasnya, isiannya di dalam kan tidak enak gitu ya. Jadi itu, aduh siapa yang orang tengok lah, ini digambar anak-anak ini. Paling berapa ya? 50, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Aku bilang paling 50, ternyata 29. Kok bisa ganjil gitu ya? Satu ini pecah, rusak tadi bikinannya si Monica ini. Tapi dia udah kecampur sama selai nenasnya. Jadi ikut ini 30. Genap. Oke deh, ini gini aja. Jadi kita oleskan pakai kuning telurnya ya. Oke, ini dia kuning telurnya. Kita ada dulu gini ya. Jadi baru kita panggang gitu teman-temannya. Ini kan tanggal 30 ya, besok 31. Sudah pasti ya. Kalau besok supermarket cuman buka sampai setengah hari gitu ya. Di sini merayakan tahun baru nggak terlalu meriah sih ya. Apalagi karena COVID ini, kita dilarang berkumpul 8-10 orang berkumpul, kita dilarang ya. Jadi besok kita ya di sini aja, di rumah ini gitu. Mungkin tetangga, karena kita kan ada kebun di sini sama halaman tengah rumah. Halaman tengah itu depan, tengah, sama ada belakangnya lagi gitu. Jadi biasanya kalau tahun baru itu orang pada duduk di situ. Itu kan ada tempat duduk ya, yang ada pancuran, mereka duduk di situ gitu.
Tapi tepat kalau sudah jam 12 gitu. Kita jam 12 sudah molor teman-teman. Kalau aku mungkin enggak ya, karena agak susah tidur. Tapi anak-anak sama suami gitu udah tidur gitu. Jadi udah mau hampir ini dong. Mau hampir 10 tahun baru bikin nastar yang kedua teman-teman. Lama ya? Iya, karena lumayan repot ini punya anak, sekolah, pekerjaan, kan gitu. Walaupun aku kerjanya cuman part-time gitu, tapi itu juga menguras tenaga, urus rumah, sekolah, kan gitu. Oke, baru kita masukkan ke oven teman-temannya. Aku udah panasin ovennya. Aku bikin 180 gitu. 180 derajat selama 25-30 menit. Udah cukup lah itu ya. Oke. Jadi ini dia. Kita sekarang mau masukkan ke ovennya. Kita udah panaskan tadi. Oke. Jadi 180. Oke, 180 teman-teman. Aku tunggu 25 atau 30 menit. Oke, jadi sementara ini aku beres-beres dulu dan sampai jumpa nanti. Ini nastarnya belum betul matang. Aku olesin sekali lagi ini kuning telurnya teman-teman, biar dia lebih agak kuning gitu ya. Aku mau taruh sedikit keju di sini. Sebenarnya sebelum dipanggang kita taruh kejunya gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi kuning telurnya itu aku olesin 2 kali, terus ditaruh keju ini teman-teman, ditaruh sedikit saja gitu ya. Aku pakai keju ini teman-teman, pakai keju Gouda gitu, Mittel Alt gitu ya, biar dia lebih enak gitu ya, lebih bervariasi gitu. Baru kita masukkan ke oven gitu lagi ya kalau udah selesai. Udah selesai, jadi kita masukkan lagi ke ovennya. Opalah, panas. Kita masukkan lagi teman-teman. So tuh ya. Ini nastarnya udah matang, aduh panas. Ya ini dia teman-teman. Tadi aku 2 kali olesnya. Oh ya, kita coba dulu ya. Aku udah coba si satu dan remnya. Tuh. Panas. Ini deh. Tuh. Jatuh. Oke, ini dia remnya. Aku udah makan 2, ini yang ketiga. Jadi kejunya ini seperti ini teman-teman. Dia enak. Tadi yang yang kita bulatin tadi kan tidak begitu bagus, tapi dia nggak kelihatan teman-teman. Udah selesai seperti ini, dia penampakannya cantik. Nah tuh ini yang agak retak-retak, tapi nggak apa-apa gitu. Walau retak bukan berarti kenikmatannya berkurang. Pokoknya top makotop. Aku senang teman-teman tuh ya, dia enak. Aduh, panas. Enak. Oke. Sampai di sini dulu video kita teman-teman ya. Ini dia nastarnya. Tuh, ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Ciao. Was denn sayang? Slampermäppchen? Bist du fragst du Mama?